Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai profesi dan potensi aktuaris. Yang pertama, apa itu aktuaria dan siapa sih itu aktuaris? Aktuaria adalah ilmu tentang pengelolaan risiko yang akan datang. Sedangkan aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistika dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan asuransi untuk mengukur dan mengatur risiko serta ketidakpastian. Jadi, aktuaria dan aktuaris itu berbeda, di mana aktuaris adalah seorang ahli profesional yang mampu dengan baik mengaplikasikan ilmu aktuarianya. Untuk menjadi anggota dari PAI atau Persatuan Aktuaris Indonesia, kita harus melakukan uji kompetensi terlebih dahulu. Uji kompetensi ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti ujian profesi aktuaris atau dengan penyetaran mata kuliah. Nah, untuk ujian profesi aktuaris ini ada dua level. Yang pertama ada level ASAI atau Associate of Actuaries of Indonesia, dan level kedua ada FSAI atau Fellowship of Actuaries of Indonesia. Nah, untuk level ASAI ini ada 7 mata ujian. Yang pertama, A10 ada matematika keuangan, A20 probabilita dan statistika, A30 ekonomi, A40 akuntansi, A50 metode statistika, A60 metode aktuaria, dan yang terakhir A70 pemodelan dan teori resiko. Untuk level FSAI sendiri ada 3 mata ujian. Yang pertama, F10 investasi dan manajemen aset, F20 ada manajemen aktuaria, yang terakhir kita itu harus memilih minimal 1 mata ujian. Yang pertama ada F31 aspek aktuaria dalam asuransi jiwa, F32 aspek aktuaria dalam dana pensiun, F33 aspek aktuaria dalam asuransi umum, dan yang terakhir aspek aktuaria dalam asuransi kesehatan. Setelah membahas mengenai ujian profesi aktuaris melalui lembaga PAI, kali ini saya menjelaskan mengenai ujian profesi aktuaris melalui lembaga SOA atau Society of Actuaries. Tidak seperti lembaga PAI yang memiliki 2 tingkatan level ujian, pada lembaga SOA memiliki 3 tingkatan level ujian, yaitu yang pertama ASA atau Associate of the Society of Actuaries, yang kedua yaitu CERA atau Chartered Enterprise Risk Analyst, dan yang ketiga yaitu FSA atau Fellow of the Society of Actuaries. Untuk mata ujiannya dapat kita lihat pada tayangan berikut ini. Mengenai lingkup kerja aktuaris seperti pada bank, perusahaan asuransi, dan pasar modal atau saham, ruang lingkupnya meliputi yang pertama yaitu pembuatan pernyataan aktuaria terkait produk asuransi. Yang kedua, penentuan liabilitas berupa cadangan perusahaan asuransi, dana pensiun, jaminan sosial, dan perusahaan lainnya yang memandatkan penggunaan teknik aktuaria. Dan yang terakhir, pemberian pendapat atas perhitungan liabilitas yang memandatkan penggunaan teknik aktuaria. Berdasarkan lingkup pekerjaannya, aktuaris itu terbagi menjadi beberapa golongan seperti aktuaris finansial, aktuaris pricing, aktuaris dana pensiun, aktuaris valuasi, dan konsultan. Lingkup kerja seorang aktuaris tidak hanya pada bidang perbankan, asuransi, maupun pasar modal atau saham. Namun, seorang aktuaris juga bisa bekerja sebagai konsultan keuangan, perancang keuangan, dan analis keuangan, karena seorang aktuaris memiliki kemampuan untuk menilai suatu peluang, stabilitas, serta prospek dari suatu usaha atau proyek dari segi keuangan pada berbagai perusahaan.